Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Repa Sepatulisni, NPM 19219191072 dari Pendidikan Jasmani kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah TBM Motorik. Yang pertama ada pengaturan usaha materi belajar, di mana pengaturan usaha materi belajar ini urutan materinya dalam belajar gerak sangatlah menentukan terhadap keberhasilan pelajar. Karena urutan materi belajar yang baik akan mempermudah dan mempercepat pelajar untuk menguasai setiap materi. Ada juga beberapa pertimbangan untuk menentukan materi belajar agar bisa dikatakan lebih baik, yaitu ada tingkat kesulitan gerak, di mana tingkat kesulitan itu haruslah diawali dengan hal yang mudah terlebih dahulu supaya si anak itu mempunyai motivasi pada saat beliau bisa melewati hal yang mudah tersebut. Yang selanjutnya ada tingkat kompleksitas gerakan, di mana berhubungan dengan kerumitan koordinasi gerak. Lalu intensitas penggunaan daya fisik. Daya fisik ini berkembang sejalannya dengan proses belajar atau latihan keterampilan gerak si anak. Lalu kemungkinan menimbulkan transfer positif. Nah, dalam transfer positif ini adalah memanfaatkan hasil belajar gerak pada waktu lampau yang mempermudah upaya penguasaan materi belajar yang dipelajarinya sejak dulu. Lalu materi selanjutnya itu mengatur waktu latihan. Kenapa harus mengatur waktu latihan? Karena waktu latihan sebaiknya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya dapat meningkatkan efisien pencapaian tujuan latihan. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu latihan sangatlah perlu diatur dengan sebaik mungkin. Ada juga beberapa faktor yang mempertimbangkan dalam pengaturan waktu latihan itu. Yang pertama yaitu tingkat pengembangan usia pelajar, di mana usia pelajar mencerminkan tingkat perkembangan fisik dari gerak yang ada pada dirinya pada masa-masa usia perkembangan itu, yaitu pada sejak bayi sampai kurang lebih usia 18 atau 20 tahun. Maka semakin bertambahnya usia, tingkat perkembangan makin meningkat pula. Makin meningkat perkembangan pelajar, kapasitas yang dimiliki untuk melakukan gerakan atau berlatihnya itu semakin besar atau semakin semangat. Nah, yang kedua ada tingkat keterampilan pelajar. Tingkat keterampilan ini erat kaitannya dengan kecepatan menguasai gerakan. Makin terampilannya memungkinkan lebih cepat mengatasi gerakan tertentu. Lalu tingkat kesulitannya gerakan yang dipelajari, karena semakin sulitnya gerakan yang dipelajari dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasainya sangatlah erat kaitannya. Lalu tingkat intensitas daya fisik yang digunakan. Untuk melakukan setiap macam gerakan tidak akan sama daya fisik atau banyaknya energi yang digunakan atau dikeluarkan. Nah, yang materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu mengatur lingkungan belajar. Lingkungan belajar perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar proses belajar gerak bisa berlangsung dengan baik. Lingkungan belajar juga perlu diciptakan dan diatur sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai atau si anak capai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal menciptakan dan mengatur lingkungan belajar. Yang pertama, menyesuaikan dengan bentuk kegiatan. Karena lingkungan belajar hendaknya dilengkapi dengan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan.
Lalu keleluasaan melakukan kegiatan. Karena semakin leluasa kegiatan tersebut, erat kaitannya dengan luas tempat melakukan kegiatan. Kalau tempatnya sempit kan tidak bisa leluasa melakukannya. Lalu keselamatan pelajar. Keselamatanlah yang paling utama. Karena supaya si pelajar itu tidak cedera. Lalu daya tarik untuk melakukan kegiatan. Sangatlah diperlukan kesediaan alat-alat yang baik diatur dengan baik pula. Nah, lalu kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kenyamanan melakukan aktivitas biasanya diciptakan pemilihan tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, karena anak-anak suka mengeluh kalau cuacanya panas dan hujan. Jadi kita itu harus pintar-pintar mengatur lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada metode mengajar. Metode mengajar tersebut ada beberapa cara mengajar gerakan keterampilan yang bisa dilakukan untuk pendekatan, yaitu metode praktik keseluruhan dan metode praktik sebagian. Jadi kita mempraktikkan dulu keseluruhan teknik tersebut atau sebagian. Lalu ada metode drill dan metode pemecahan masalah. Jadi kita itu harus tahu metode drillnya itu untuk pendekatan mengajar gerakan, di mana kita mengintrusikan kepada pelajar untuk melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang, dan kita memecahkan masalah apabila ada materi pelajaran yang anak tidak kuasai atau sulit. Lalu selanjutnya metode pendekatan ketetapan dan metode pendekatan kecepatan. Nah, metode ketepatan adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan keterampilan, yaitu pada awal praktik gerakan kepada pelajar. Ada kecepatan, di mana cara pendekatan ini mengajarkan gerakan keterampilan. Pada awal mempraktikkan gerakan, diinstruksikan mengutamakan kecepatan gerakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.